Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesempatan untuk berdiskusi pada siang hari ini. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Baiklah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Wahyu Mardiah selaku Sekretaris Bidang TKI Pimpinan Komisariat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan pada siang hari ini kami didampingi oleh narasumber kami, yaitu Bapak Ayahanda Dr. Misriandi MPD selaku Ketua LPPAIK Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya siang ini Pak? Alhamdulillah, insya Allah kita sehat walafiat semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini insya Allah kita udah masuk Ramadan yang ke-25 ya Pak. Nah, untuk di bulan yang penuh berkah ini, kita sebagai umat muslim, kira-kira menurut Bapak nih, kenapa sih Pak kita diwajibkan untuk berpuasa Ramadan Pak? Ya, tentu saya sapa dulu ya. Terlebih dahulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda semua, pengurus komisariat khususnya bidang TKI ya, Pak dan kawan-kawan yang mewakili. Pada kesempatan yang berbahagia ini tentu kita dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai hamba Allah untuk melaksanakan puasa. Kalau tadi ditanya ya terkait dengan pelaksanaan puasa ini atas perintah Allah, jelas di ayat Al-Quran Al-Baqarah berapa salah 3 ayat yang dimana kita diwajibkan sebagai umat muslim ya untuk melaksanakan puasa. Nah, di sana tersebutkan juga supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, hal yang bertakwa ini tentu bukan hanya sekedarnya saja ya kata takwa, tetapi penuh makna dan sangat mendalam. Karena tujuannya la'allakum tattaqun. Nah, mudah-mudahan itu kita bisa berhasil setelah melaksanakan puasa. Itu hikmahnya yang insya Allah luar biasa yang akan kita dapatkan. Tentu yang lainnya insya Allah ya sehat, tapi sehat itu bukan saja jasmani, insya Allah juga rohani. Nanti kita akan buktikan, nyatakan ketika selesai Ramadan dan selesai Idul Fitri insya Allah. Nah, untuk penetapan di bulan puasa Ramadan ya Pak. Nah, kira-kira kan kayak misalnya di bulan Ramadan tahun ini ya Pak. Nah, itu tuh antara Muhammadiyah sama NU itu kira-kira ada perbedaan. Nah, menurut Bapak kira-kira kenapa sih Pak berawalnya puasa Ramadan di Muhammadiyah sama NU itu kira-kira berbeda tuh karena apa ya Pak? Ya, ini memang perlu dasar pijakan yang sama untuk menghasilkan yang sama. Seringkali karena pijakan dan dasarnya yang berbeda, maka seringkali hasilnya juga berbeda. Nah, ketika Muhammadiyah lebih mengutamakan dengan hisab gitu ya, dengan hitung-hitungan, sementara yang lain walaupun tidak tentu sama semua ya, kalau jangan dibilang ini Muhammadiyah ini NU menurut saya. Saya kira kita tidak usah terpancing. Tapi secara umum umat Islam walaupun di NU juga mereka ada juga yang menyatakan misalnya Gus Baha gitu ya. NU itu sangat concern, fokus kepada ilmu falak atau hitung-hitung gitu ya. Tapi sekali lagi kita melihatnya itu kadang-kadang dasar kualitas dari bulan yang dinyatakan sudah masuk atau belum itu berapa derajatnya itu. Nah, kalau mungkin nanti sudah disepakati secara internasional, sudah ngumpul ulama mungkin sedunia, sama halnya dengan sholat, suatu saat juga kompak kita. Kalau waktunya azan ya segera kita sholat begitu ya, tidak usah
melihat posisi matahari seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu kan begitu juga, saya ingat diajak nenek gitu ya, yang memang kakek gitu, yang memang pengurus Muhammadiyah, yang ngajari kalau memang nggak ada jam zaman dulu. Kalau sekarang kan jam sudah di mana-mana dan sudah secara otomatis berkumandang azan di mana-mana. Kalau dulu misalnya kita ke kebun kemana itu, yang lihat memang matahari. Oh ini sudah tegak lurus, condong sedikit saja itu waktunya zuhur. Kalau asar, oh kita ambil tongkat, ini sudah berdiri tegak lurus dan sama panjangnya dengan bayangnya. Oh ini sudah masuk waktu asar. Subuh demikian juga, maghrib juga ada kita melihat seperti itu. Tapi kalau sekarang sudah ada hitungannya, saya kira sudah ada jam terkait waktu sholat. Kalau di Indonesia itu sudah ada itu waktu sholat sepanjang masa kan. Kalau daerah mana 6 menit, daerah mana kurang berapa menit. Baik, jeda iklan sebentar tadi. Oke, kita lanjutkan terkait dengan mudah-mudahan ya. Suatu saat kita harapkan dan berdoa. Banyak sebenarnya dengan berbagai kemajuan teknologi, dukungan-dukungan ilmuwan-ilmuwan plus ulama gitu. Insya Allah ke depan itu semuanya tidak akan seperti jadi masalah. Walaupun sekarang juga tidak masalah sih, indah saja ya perbedaan penetapan terkait dengan awal Ramadan, terkait Idul Adha, Idul Fitri gitu ya, 1 Syawal. Ke depan insya Allah itu akan lebih seragam. Tapi ketika ada perbedaan, kita saling menghargai tetap bahwa itu ya ada dasarnya masing-masing gitu ya. Tidak usah juga memilah-milah, membeda-bedakan gitu. Ya sudah, laksanakan saja sesuai keyakinan masing-masing tanpa kita menghujat apalagi memvonis yang lain tidak benar. Saya kira semuanya itu hasil ijtihad, hasil pemikiran, hasil kajian masing-masing. Dan ini saya kira untuk adik-adik IMM gitu ya, Anda semua di komisariat di mana saja berada, ya lebih besar, lebih utama kita saling menghargai perbedaan itu satu sama lain sehingga kebersamaan, keakraban itu tetap terjalin gitu ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang ada konflik, apalagi masalah hal-hal yang menurut saya ini tidak terlalu jadi masalah. Berarti walaupun ada perbedaan itu tergantung keyakinan dan saling menghargai ya, Pak? Oke. Masuk dalam puasa Ramadan nih Pak, pasti kan kita juga di dalamnya ada untuk sholat tarawih nih Pak. Yeah. Nah biasanya kita tuh sholat tarawih itu ada yang 8 rakaat, ada yang 21 rakaat. Nah itu menurut Bapak tuh seperti apa Pak? Bagaimana tanggapan Bapak kalau misalnya ada nih sholat tarawih itu dia dilaksanakannya di 8 rakaat sama 21 rakaat? Ya, kita tentu kalau ditajih kan, nah ini ada buku tajih ya di depannya ya, benar-benar tajih. Memang di sana juga dikemukakan, dijelaskan kalau Muhammadiyah atau berdasarkan tajih lebih memilih yang 8 rakaat, 3 rakaat plus witir ya. Dan itu sudah biasa. Tetapi yang paling penting itu bagaimana kehusuan, kenikmatan, keseriusan, keikhlasan sholatnya itu ya. Nabi sendiri terkait dengan taraweh mungkin di awal-awal saja di masjid itu ya berjamaah, selanjutnya dia mandiri. Dan ketika mandiri luar biasa juga ternyata pas tahu rutin juga itu ya. Saya kira bukan hanya di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan memang taraweh gitu ya, tapi kalau di bulan lain tentu itulah yang disebut qiyamul lail, ya di dalamnya juga ada tahajud. Dan kualitasnya itu yang perlu kita contoh gitu. Nah, yang baik 8 maupun yang 20 gitu ya, atau lebih gitu kan ada lagi gitu ya, atau kurang. Bagaimana itu yang sangat berkualitas sehingga berdampak kepada diri kita itu. Saya sendiri tentu berusaha juga bagaimana menikmatinya gitu. Tapi ketika ada mungkin teman-teman termasuk di Indonesia itu ada yang sholat tarawehnya itu dari habis isya sampai jam 3 malam sampai menjelang sahur, mungkin bisa dicari ya di di jaringan sosial atau di medsos atau di apa gitu ya, di internet. Saya lihat kok tetap saja banyak orang yang bisa melakukan itu, menikmati itu. Dan daripada misalnya sekian rakaat, apalagi 8 rakaat cuma berapa menit atau berapa puluh rakaat tapi beberapa menit saja gitu.
Saya kira itu apakah juga menimbulkan efek kepada yang bersangkutan untuk mencapai apa yang ditujuan puasa itu tadi, ala-ala takut. Saya khawatirnya tidak. Buktinya apa misalnya gitu ya? Seharusnya ini kita tadi disebutkan yang ke-25 Ramadan gitu ya. Harinya puasa kita bulan Ramadan yang ke-26 gitu ya. Dan kita perhatikan yang ramai itu di masjid, di musola, sebagaimana dicontohkan Rasul gitu ya. Semakin dekat kita semakin banyak ibadahnya, atau semakin maju safnya. Nah, saya temukan misalnya semalam saya habis acara misalnya di PWM misalnya ya, saya mampir di masjid mana, seperti halnya di masjid musola dekat saya gitu, semakin maju. Yang ramai itu mesti di tempat-tempat belanja atau di jalan-jalan gitu ya. Nah, inilah yang mungkin yang perlunya kita tekankan, bagaimana sholat itu bagian dari amaliyah Ramadan, ingin memupuk, menunjukkan kita semakin mencintai ibadah itu, semakin mendekatkan diri kepada Allah itu, bukan semakin jauh gitu. Buktinya apa ya? Seharusnya ya semakin dekat mengakhiri Ramadan, sepertinya semakin bersedih, semakin kangen begitu ya. Ini yang mungkin jatuh cinta, kalau kangen itu sedih gitu kan, mau ditinggal itu kan. Nah, untuk itu ya kita rasakan begitu juga, takut berpisah dengan Ramadan ini. Ini seolah-olah tidak gitu ya, ini nyata ya di sekitar kita, di masyarakat kita. Malah sibuk urusan-urusan yang jauh mendekatkan diri kepada Allah itu. Tapi mudah-mudahan ya dampak dari setelah itu mungkin setelah Ramadan, harapannya ya masjidnya itu betul-betul sholat berjamaah khususnya terwujud begitu ya. Bukan hanya 8 atau berapa jumlah rakaatnya itu, tapi bagaimana kualitas sholatnya itu berdampak. Nah, masalah 8-12 itu kembali kepada keyakinan kita, ya kita pelajari. Menurut saya semakin banyak belajar, semakin banyak yang dikaji, semakin banyak bertanya, insya Allah dampaknya itu ya semakin saling menghargai satu sama lain. Mau yang 8 silakan, mau yang berapa tadi 21 juga silakan gitu ya, atau 23 juga silakan. Tapi ya kembali saling menghargai, dan untuk diri kita masing-masing supaya itu betul-betul membekas ya, betul-betul ada dampak pada diri kita untuk mengarah ke tujuan amaliyah Ramadan itu, la'allakum tattaqun. Dibuktikan nanti setelah Ramadan ya, iya kita semakin taat melaksanakan perintah Allah, khususnya melaksanakan sholat. Ini khususnya nih kita semua, apalagi imawati-imawati, dampak kepada sholat itu tadi ya, sholat 5 waktu lah nanti akan lebih menunjukkan diri kita ya berusaha semaksimal mungkin untuk berjamaah, untuk di masjid dan di musola, untuk di awal waktu. Apapun aktivitas itu, kalau bukan hal yang sangat urgent atau membahayakan, misalnya jangan sampai saya pengen sholat 5 waktu gitu ya, dampak dari Ramadan saya sudah sholat tarawih, sudah tadarus gitu ya, sudah zakat, infak, saya menunjukkan paling tidak di sholat saya pengen sholat 5 waktu berjamaah di masjid di awal waktu. Lagi di jalan kebenaran macet, kita tinggallah mobil atau motor di tengah jalan parkir sembarangan. Saya kira bukan begitu. Atau kita lagi melihat kondisi musibah atau teman kita yang terjatuh, akhirnya kita karena buru-buru mau sholat kita biarkan, kita tinggalkan. Demikian juga ibu kita, kakek kita, adik kita, atau mungkin siapa yang sangat membutuhkan kita waktunya sholat, ya kita tetap harus peduli dulu dengan sesama. Inilah wujud dari pelaksanaan sholat yang berapapun rakaat itu tadi berdampak kepada kita untuk betul-betul ya mengabdi pada Allah, khususnya sholat itu tadi, tapi tetap proporsional gitu ya, tetap indah gitu. Saya kira itu. Nah, untuk keutamaan bulan puasa di bulan Ramadan tuh Pak, kira-kira apa aja tuh Pak keutamaannya? Ya tadi sudah disebutkan ya, mungkin teman-teman pemirsa dari komisariat atau secara umum yang lainnya, kalau kita lihat dan perhatikan, banyak kita dapati apa sih gitu ya, orang yang sudah meninggal itu
yang ingin dia lakukan ketika bangkit kembali ke dunia. Nah, inilah saya kira perjuangan dari Muhammadiyah yang sudah dilakukan melalui namanya teologi al-ma'un gitu ya, untuk bagaimana dia semaksimal mungkin bisa berbuat baik atau bersedekah. Nah, di bulan Ramadan ini harapannya kita semaksimal mungkin bisa berdharma, itu peduli. Dan saya kira IMM juga sudah punya binaan-binaan pedulian sosial, apakah itu anak yatim atau kampung-kampung kepedulian gitu ya, untuk dibina masyarakatnya sehingga lebih terperhatikan. Nah, itulah yang kita harapkan ya. Yang utama tentu yang lainnya ya, sholat tadi, puasanya sendiri yang berkualitas, tapi sedekah itu menurut saya dia berusaha lagi, dan itu mudah-mudahan menjadi tradisi kita selanjutnya. Maka dari dulu saya sering sekali menganjurkan kepada IMM, komisariat, termasuk cabang, termasuk Forkom, itu haruslah ada yang bergerilya, misalnya melakukan Jumat Berkah atau Jumat Peduli atau Dana Abadi gitu ya. Kelilinglah setiap kelas, kemudian dikumpulkan secara transparan dan proporsional. Kegunaannya untuk apa uang itu? Ya itu untuk peduli dengan sesama. Toh banyak juga di lingkungan kita, baik itu mahasiswa, karyawan, termasuk dosen, yang sangat perlu kita perhatikan gitu ya. Mungkin ketika dia lagi sakit, ketika dia lagi terjatuh dalam hal kondisi ekonomi atau kesehatan, yang perlulah didukung. Bisa jadi sebagian ada jadi dana abadi gitu ya untuk IMM, bisa jadi untuk dana yang kegiatan yang langsung saat itu diperlukan. Saya yakin ke depan kalau ini kita amalkan, dan saya kira luar biasa contohnya bagaimana Nabi, para khalifah gitu ya, pada ulil amri atau ulama yang sudah berkorban seperti halnya di Muhammadiyah ya, memang untuk masyarakat gitu, untuk kepedulian dengan sesama. Dan mata kuliahnya pun juga IK4, tentu teman-teman sudah tahu juga bahwa itu bagaimana mengimplementasikan teologi al-ma'un itu untuk peduli. Itu yang paling utama dari yang utama-utama itu tadi, untuk peduli dengan sesama itu tadi. Nah, walaupun hanya berbagi sebutir kurma pun saya kira itu perlu dilakukan ya. Dan saya kira teman-teman mahasiswa sering saya temukan dari mana, dari acara berbagi berbuka gitu ya, berbagi takjil, itu luar biasa gitu. Dan ini mudah-mudahan jadi budaya kepedulian dengan sesama luar biasa, dan itulah wujud kasih sayang yang sesungguhnya sesama kita ya, saling peduli, pengorbanan gitu ya, atau berbagi itu tadi. Sebenarnya pengorbanan dalam arti uang atau harta atau barang kita hilang, saya kira tidak itu ya, tetapi itu tabungan kita yang sesungguhnya di akhirat yang insya Allah kita akan petik nanti. Dan saya yakin kita tidak ada yang ragu gitu ya di surat Al-Baqarah terkait dengan untuk berbagi itu. Apabila kita berbagi satu butir, maka satu butir itu akan menjadi satu tangkai itu masing-masing ada 100 butir. Artinya itu ketika kita berbuat kebaikan satu dibalas dengan 700 kali lipat. Kalau kita insya Allah ikhlas, malah lebih lipatannya itu. Apalagi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Saya kira itu. Nah, kurang lebih 4-5 hari lagi kan insya Allah kita udah menyambut Hari Raya Idul Fitri ya Pak. Nah, kita sebagai kader IMM itu kira-kira apa aja sih Pak yang perlu dipersiapkan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri? Nah, kira-kira apa tuh Pak? Iya, kita tentu ingat akan Ramadan ini ya. Kata Ramadan itu insya Allah sudah banyak tahu juga. Itu dalam rangka pembakaran, boleh katakan dosa-dosa. Otomatis ketika nanti Idul Fitri akan kembali suci ya, bersih, tidak ada dosa-dosa itu tadi. Dengan demikian sudah setelah Ramadan ini kembali Fitri, karena Idul Fitri gitu ya, di masa yang 5 hari tadi maksimalkan lebih banyak ibadah tadi, bukan lebih banyak belanja atau jalan segala macam-macam yang tidak berfaedah itu tadi. Walaupun sudah tamat khatam sekali, saya kira terus. Walaupun sudah berbagi, lebih banyak berbagi lagi gitu ya. Itulah yang diharapkan sehingga kita betul-betul menuju Idul Fitri tadi. Diri kita itu masih suci atau bersih itu tadi. Dan kemudian di bulan Syawal nanti kita bisa awali dengan puasa Syawal gitu ya, 6 hari itu. Yang insya Allah itu juga luar biasa faedah atau manfaatnya. Bukan malah melakukan hal yang tidak baik, yang tidak menunjukkan orang yang fitrah itu tadi, yang suci itu tadi.
dia insya Allah semakin dekat. Dibuktikan yang saya bilang tadi itu, karena sudah mempersiapkan diri dan fitri itu tadi ya, semakin dekat kepada Allah dibuktikan dengan sholat di awal waktu berjamaah di masjid atau di musola itu bisa jadi contoh anak IMM yang terbukti bahwa la'allakum tattaqunnya itu terbukti bahwa puasanya itu berhasil menciptakan dia menjadi orang yang bertakwa. Ibadah yang pertama itu tadi dilaksanakan dengan baik, dengan menjadi tauladan bahwa IMM memang ia kader yang bisa ditauladani bagi yang lain. Saya kira diharapkan untuk puasa Ramadan ini kan berarti kan tidak putus ya Pak untuk bersedekah, beramal, berbuat baik gitu ya Pak. Nah mungkin udah beberapa poin yang udah Bapak sampaikan. Nah kira-kira kita masuk nih Pak di closing statement. Nah mungkin Bapak ada yang ingin Bapak sampaikan atau refleksi untuk mempersiapkan menyambut Hari Raya Idul Fitri nih Pak. Iya, saya kira garis bawah dan yang terpenting itu menjadi orang yang bertakwa itu melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah yang utama yang sampai Nabi dipanggil ke Siratul Muntaha, perintah terkait dengan pelaksanaan sholat. Sholat tentu 5 waktu, jangan sewaktu-waktu gitu ya. Kalau masih ada kader IMM yang terlambat bangun gitu ya, atau kesiangan sholat subuh, saya kira itu untuk selanjutnya bagian dari wujud tujuan puasa menjadi la'allakum tattaqun itu, orang yang bertakwa itu ya tentu tidak terjadi lagi. Dibuktikan juga disiplin tambah kuliahnya gitu ya. Kenapa? Sholat itu kan mengajarkan disiplin di awal waktu, berjamaah, bersama gitu ya, bersosial. Jadi kalau anak IMM ya selain disiplin sholatnya tentu disiplin juga kuliahnya. Karena saya ingat betul dulu diingatkan ketika saya jadi aktivis itu memang banyak kegiatan. Yang utama itu tugas mahasiswa itu bukan sibuk ngurusin organisasi kemudian membengkalaikan kuliahnya, tetapi tetap yang utama itu tugas mahasiswa itu adalah kuliah. Berarti harus disiplin, harus tertib kuliahnya, harus kemudian dia berprestasi. Jadi jangan sampai sudah jadi aktivis kemudian amburadul semuanya, apalagi jangan masuk, jangan bolos gitu kuliah, tidak mengerjakan tugas alasan organisasi. Saya kira itu hal yang salah. Jadi saya terus sampai dipeluk namanya Profesor Penodali ya. Ketika lagi ngajuin proposal, kalau sekarang kan proposal bisa online. Kalau dulu bawa pen proposal, pakai surat, pakai kop itu ngajuin gitu ya, keliling gitu pada tokoh-tokoh mahasiswa, ke tokoh-tokoh Muhammadiyah. Dipeluk sampai betul-betul dipeluk. Saya terbayang sampai sekarang itu sudah almarhum beliau Profesor Penodali itu di depan rumahnya itu, Anda semester berapa? Aktif di organisasi ya, iya. Tapi jangan lupa kewajiban utamanya sebagai mahasiswa adalah kuliah, gitu ya. Nah, dengan kuliah itu nanti akan belajar fikih, belajar hadis, belajar terkait dengan sejarah, Muhammadiyah, dan berbagai disiplin ilmu yang harus dan memang perlu diintegrasikan dengan al-Islam dan Muhammadiyah. Saya kira. Baik, mungkin udah beberapa banyak yang sudah disampaikan oleh Ayahanda Dr. Busriandi MPD. Bahkan sudah dijelaskan pula kenapa perbedaan awal puasa, mulainya puasa di bulan Ramadan itu ada perbedaan. Sudah dijelaskan juga, mungkin sudah terpenuhi ya Pak pertanyaan-pertanyaan yang masih kadang dibuat bingung gitu kader-kader IMM, kenapa sih kok puasanya mulainya duluan. Alhamdulillah sudah terpenuhi untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tidak harus puas, terus belajar dan belajar, bingung tetap, tetapi gak apa-apa, itu untuk semangat kita belajar lagi ya. Nah, mungkin ini udah masuk di penghujung sesi tanya jawab ya Pak. Mungkin ada lagi yang ingin Bapak sampaikan Pak sebelum berakhir? Ya, terus semangat belajar dan belajar ya. Fastabiqul khairat itu wujudnya belajar, belajar dan belajar untuk kebaikan, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk baik dengan sesama, peduli dengan sesama. Saya kira itu. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya, atas ilmu yang sudah diberikan kepada kami semua. Semoga kami semua bisa berkah di bulan Ramadan ini. Amin. Nah, mungkin cukup sekian dari saya selaku moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan itu terdapat pada diri saya dan kelebihan itu terdapat pada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu sabilil haq wasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah.